Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan memang yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kasih sayang dan cinta Allah kepada kita semua, sehingga Dia program supaya hambanya menjadi hamba yang terbaik. Cuma kadang di antara kita justru menganggap beban apa yang sudah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semua. Begitu cintanya Dia berikan kita bulan Ramadan yang penuh berkah, yang sangat nampak buat kita semua. Sangat jauh beda jamaah masjid bila dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Itu adalah program Allah, dan biasa saya bahasakan itu program tahunan Allah. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, mesti bulan Ramadan datang setiap tahun. Maringang yakka aje. Padahal kalau dipikir, seharusnya kita lebih banyak salat berjamaah di luar bulan suci Ramadan apabila dibandingkan dengan bulan Ramadan. Secara akal, magai, yokodena ramalang manre eleki, manre tangas sotoy, manre paralla toy, yanre manas sinin na wadingi yanre. Pura kimasumpajang isa kodena ramalang wadinilisu. Tapi ko ramalangi, deta manrele, manre dinarim, kita tidak makan siang, tidak makan sore, tetapi hanya berbuka. Dan kadang itu yang membuat kita kekenyangan, tapi alhamdulillah masih ringan dan enteng kita angkat kita ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Setelah sholat Isya tidak langsung pulang. Kalau ada penceramah kita dengar, setelah kita dengar kita sholat tarawih. Itulah programnya Allah. Mau melatih kita sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, membiasakan Qiyamul Lail. Kita diharapkan oleh Allah untuk senantiasa terbiasa untuk menghidupkan malam dengan amalan-amalan sunnah. Cuma perlu saya ingatkan, waktu kita sekolah dulu, kita diajarkan bahwa sunnah adalah bila dikerjakan kita mendapat pahala.
dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. Bahasa inilah yang kadang di antara kita hal-hal yang sunnah itu dianggap biasa. Karena pemahaman itu tadi, jikalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Makanya Andre Gurutta yang mau adakan pembaharuan, dia mengatakan bahwa sebaiknya sunnah diartikan kalau dikerjakan kita mendapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan, kita tidak mendapat pahala. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tentu ada dorongan untuk melakukannya. Dan kalau tidak dilakukan, tidak mendapat pahala, maka pasti kita berupaya untuk melakukannya. Tapi kalau bahasanya tidak apa-apa, aja nah, detona marigaga. Padahal seandainya di rumah, kedudukan sunnah di rumah itu, kulkas, AC, meja bundar, meja sudut, semua yang elit-elit, kedudukannya itu sunnah. Karena itu tidak boleh dipandang enteng sunnah. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa Allah memprogram supaya kita terbiasa melaksanakan qiyamul lail, termasuk salat tarawih. Jadi qiyamul lail bukan saja salat tahajud, tetapi salat tarawih, salat tasbih, salat taubat, dan salat-salat lainnya yang dikerjakan di malam hari. Bahkan zikir, itu semua adalah qiyamul lail. Saya ingatkan bahwa manakala kita lakukan dengan baik apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, termasuk salat tarawih yang kita mampu melakukannya 20 rakaat. Bisa kita bayangkan luar biasa banyaknya apa yang kita persembahkan kepada Allah setiap rakaat. Minimal di waktu dibaca suratul Fatihah, kita mengakui di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bila kita mampu menghayatinya ini, bahwa sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita, bila mau meminta, harus didahului dengan menyembah. Itulah di lain ayat Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah, kepada purana kumasampaja, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak, maksudnya di sini ia naisena sampajangi. Na makada biasa tumatota yaitu sampajangi magampam mi para lakna mi mawatang. Kenaina para lakna kotopura mas sampajang, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat saya. Jadi makanya salat dikatakan dirikan, tatongan, bukan dikatakan pigaui. Jadi walaupun kita tidak sholat, nilai-nilai sholat tetap ada pada diri kita. Yan riyasa paringaran, ay namode tamas sampajang, si mata maringarang iri pung Allah Ta'ala.
Wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Setelah itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa penting jalan yang lurus? Ya koset dimitau malampu marejing. Makanya makin banyak kita berjamaah, makin banyak pahala yang kita dapatkan, karena makin banyak orang bagus, makin banyak orang yang lurus, maka kehidupan akan jadi baik. Maka jangan heran kalau di Kabupaten Pindrang ini kehidupan kita baik-baik, oleh karena hampir seluruh masjid yang ada di Kabupaten Pindrang ini jamaahnya dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dan setiap saat pasti kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang tersesat. Kenya tersesat melo illau pare-pare. Na justru na pangoloyaway otona. Mohon maaf, fakta yang ada, ya kupu saya tahu itu marajaewa. Ya biasa lo Makkah, narekwangka 10 lo pusa, macap itu naridi. Makanya jangan dilawan. Kuangka 10 lo pusa, acin rolai mujolo. Angka pamatu tandra-tandra, napa tapakainga. Kolatu nirila sape, tacampak-campak nih. Mainga ni surang-surang, angka garo jambatan malampe komendre ki pare-pare. Kada iya di karya mita pidena kolampe ne kaya lasape iya surang-surang ni. Pusaki giling otota. Jadi kok kada igilingi kakata gilingi. Tapi kok kada de tame gilingi tapodangi kada taru na kini. Kupura ni paringar ratau na de na mainga lapasan ni. Tapi pamatu pakanja kisi. Apa kumacu taruh gitu nabawa kilo polmas. Jadi wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Para lakna dua suju. Batena pun Allah Ta'ala me pada cengiki. Napak guru ki melalui nabikta parilo doang. Cuma kadang kita hanya baca, tidak hayati maknanya. Rabbighfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Adakah di antara kita tidak punya dosa? Warhamni. Kasihani aku ya Allah. Yoko Allah Ta'ala masaiki angka gakalai. Wajuburni. Tapasukui kekuranganku ya Allah. Warafa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan kami petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan kami kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, ampuni saya ya Allah. 8 macam di antara 2 sujud yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu kalau kita sholat 20 rakaat, berarti 20 kali kita minta itu kepada Allah. Kalau diminta dengan khusyuk, pasti kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci dari segala kebaikan. Makin kita sering salat, maka akan kita dekat dengan Allah. Karena memang sepatutnya kepada Allah lah kita meminta. Dan dia yang mengajarkan. Tata caranya melalui Rasulullah. Dan itu kita lakukan. Dan itulah yang saya katakan di awal tadi. Cuma kadang di antara kita menjadikan ini beban. Padahal Allah menjadikan ini kewajiban buat kita
agar kita menjadi yang terbaik, karena memang Allah senantiasa mau kalau kita menjadi yang terbaik. Makanya Allah memerintahkan kebaikan dan melarang melakukan ketidakbaikan. Karena sesungguhnya Allah sekali lagi menghendaki kita menjadi yang terbaik, tidak menghendaki kita menjadi orang yang tidak baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saya kira itu pengantar Qiyamul Lail. Karena walaupun kita rajin senantiasa melakukan Qiyamul Lail, tapi kita tidak mampu menghayati makna apa yang kita minta pada saat kita sholat, maka kadang mohon maaf, hasilnya tidak, karena kita tidak ketahui. Sesuatu yang kita lakukan lalu tidak ada niat, tidak ada tujuan, maka pastikan kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya setiap kali yang memimpin sholat berjamaah selalu mengatakan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi peringatan buat saya sebagai pembicara dan buat kita semua, agar kita senantiasa terkesan dan mampu mau melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk memperkaya diri dalam rangka menghadapi kehidupan setelah kehidupan yang sejenak di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat kelak insyaallah. Tadi malam saya sudah menjelaskan bahwa begitu cintanya Allah kepada kita, maka diberikan bulan Ramadan sebagai fasilitas untuk membiasakan diri Qiyamul Lail. Dan itu terasa, ini sudah subuh yang ke-28. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itu diupayakan supaya dapat menjadi kebiasaan. Dan ternyata para ciptaan Allah irongkai na pancaji pun Allah Ta'ala amo manumi narekoilati sebuah madecing juga bisa terbiasa wang karutau malangi may manu tomatoy na naurun ni ribolay talungaso pailapasan ni nusen ni makadeko ka monro. Bagi yang orang tua kita dulu, sapi yang dipakai orang membajak sawah hanya pembiasaan dengan kalimat-kalimat tertentu, siro pali, siro lepang, karena bahasa keterbiasaan itu. Kita ini oleh Allah di training selama 1 bulan. Diharapkan kita terbiasa. Dan alhamdulillah yang sudah membiasakan diri Qiyamul Lail. Karena ini kata Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bertahajudlah nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu pada tempat yang terpuji. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pertama, salat tahajud yang dilakukan setelah tidur itu adalah nafilatul lak, sebagai tambahan ibadah kepadamu.
Cuma ini yang saya sampaikan tadi malam, kadang apa yang diberikan Allah itu dianggap sebagai sesuatu kewajiban yang justru ada kadang menganggap yang berat. Padahal pemberian Allah itu semata-mata demi keselamatan dan kebaikan hambanya. Tidak sama dengan kalau sesuatu hal nalangi tawe baju biasa maka deki tagawa ditambah-tambahna ya kuna laki kadi angkamu gapa masa geda gapa itu angkamu tu milau pakai tambah. Ini ayat nafilatal lak sebagai tambahan pabere pole rifungalatan. Jadi makin banyak kita lakukan qiyamul lail, makin banyak tambahan kita ambil. Pede mega paberi nalangi pungalatan. Di ujung ayat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah mengangkatmu maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Jadi kalau kita mau diangkat, diposisikan pada tempat yang terpuji, kalau dari konteks ayat ini, itu tadi. Banyak mendekatkan diri kepada Allah melalui salat tahajud. Dan di bulan Ramadan, saya katakan enteng karena kita sudah terbiasa. 8 rakaat, bahkan ada yang sampai 20 rakaat, bahkan 23 rakaat dilengkapi dengan salat witir. Setelah kita kembali, kita bangun makan sahur. Jadi di bulan Ramadan, setelah ditinggalkan kita ini, maka itu kebiasaan di bulan Ramadan diaplikasikan di luar bulan Ramadan. Dan kalau itu yang diaplikasikan, maka itu berarti nabaraka kiki ular Ramadan. Dan inilah kelemahan kita memang karena biasanya setelah kita pelatihan, dikeluarkan anggaran untuk mengikuti pelatihan. Tapi kadang apa yang didapatkan di pelatihan itu diabaikan begitu saja. Padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas. Ya, sama halnya dengan anak-anak kita yang justru mohon maaf baru tamat SMA dengan keterangan L lulus. Justru seharusnya kalau lulus berarti orang yang cerdas, orang yang baik. Tapi justru masih ada anak-anak yang tamat baru dapat lulus. Tapi sangat tidak tepat tindakannya. Karena baju yang dibelikan oleh orang tuanya yang baru justru dicoret. Bahkan paling parah beberapa tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah semakin berkurang. Karena ini pencerahan kepada anak-anak kita semua. Dulu kita menangis. Karena justru mukanya yang difilos. Rambutnya yang difilos. Keliling-keliling. Padahal dia sudah dapatkan predikat lulus. Yang artinya dia sudah menamatkan diri. Tapi justru kelakuannya bertentangan dengan apa yang didapatkan. Karena itu seharusnya manakala kita tamat, seharusnya semakin bagus. Apakah itu sarjana? Apakah itu anak SMA? Tamat jenjang pendidikan, maka seharusnya predikatnya lebih bagus. Demikian juga lah kita. Setelah bulan Ramadan, kita kantongi la'allakum tattaqun. Kita bertakwa kepada Allah. Dan itu yang diaplikasikan di dalam kehidupan.
termasuk membiasakan diri untuk qiyamul lail. Qiyamul lail minimal atau salat tahajud minimal 2 rakaat. Jadi kalau di bulan Ramadan kita bangun sahur, makan saja kita mampu. Manas semak kadeto makaru, tapi kenapa kita mampu makan, minum di subuh hari? Nah itu nanti kita gantikan di bulan Ramadan. Manakala kita terbangun karena sudah terbiasa terbangun selama 1 bulan, maka kita lakukan salat tahajud sebagai tambahan, pemberian tambahan Allah kepada kita. Dan itu kalau dilakukan, janji Allah akan memberikan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat terpuji di dunia ini, ya, yang mana yang anggap kita bagus? Menurut Allah, itulah maqamam mahmuda. Tapi maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji, adalah di sisi Allah. Manakala kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seketika kita kembali kepada Allah di hari Yaumul Qiyamah. Jadi di bulan suci Ramadan kita di-training oleh Allah bagaimana melaksanakan salat-salat nafilatal, tambahan buat kita semua. Dan tambahan itu manakala kita lakukan dengan baik, maka pahalanya, dampaknya ada pada diri kita masing-masing. Karena itu insya Allah di subuh yang ke-28 ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah kita bisa sampai di bulan yang Ramadan yang akan datang, supaya insya Allah masih diberikan kesempatan buat kita untuk senantiasa mengasah ketakwaan, supaya kita dekat dengan Allah. Karena makin dekat kita dengan Allah, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita cari, insya Allah akan dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena segala sesuatu berasal darinya. Dan dialah pemberi. Manakala dia ridho sama kita, apa yang menghalangi? Wa iyam saskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuriduka bi khairim fala radha li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah mau memberikan kita sesuatu yang tidak baik, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Tapi sebaliknya, wa iyuriduka bi khairim fala radha li fadli. Apabila dia menghendaki kebaikan kepada kita, fala radha li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu. Tapi catatannya itulah tadi, apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan baik, dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sebagai bahan tambahan kita lakukan. Cuma saya ingatkan, jangan sampai justru yang sunnah dijadikan sebagai pokok, tapi justru yang pokok diabaikan. Karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan, man shallal isya'i ma'al jama'ah, siapa yang salat Isya secara berjamaah, faka'annama qama lailan nisf, maka bagaikan dia melaksanakan salat malam setengah malam. Jadi jangan sampai kita buru salat tahajud, tapi justru kita tidak salat berjamaah Isya. Kalau penjelasan Nabi ini, orang yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah bagaikan dia melaksanakan salat sunnah separuh malam. Wa man shalla subha faka'annama
Siapa yang salat subuh ma'al jamaah, fi jamaah, karena berjamaah, faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang berjamaah subuh, bagaikan mereka salat sunnah semalam penuh. Jadi kadang ada orang yang salat tahajud, tapi justru tidak datang salat jamaah subuh. Ini yang saya katakan, jangan sampai justru sunnah justru terabaikan yang wajib. Makanya Nabi jelaskan, siapa yang salat subuh berjamaah, bagaikan dia justru salat malam semalam suntuh. Karena itu upah pahai di manang, mas sumpaya subuh ki secara berjamaah, mas sumpaya ngisa ki secara berjamaah, lalu kita tambah dengan salat tahajud, dan itu menjadi tambahan buat kita, sehingga apa yang dijanjikan Allah akan berikan tempat yang terpuji buat kita semua, baik terhadap keluarga maupun terhadap diri kita sendiri. Semoga insyaallah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita semua insyaallah keterbiasaan kita melakukan salat lail di Ramadan ini kita aplikasikan, membiasakan diri melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, salat tasbih dan lain sebagainya di luar bulan Ramadan sebagai tambahan buat kita semua, agar kita bisa selamat di dunia yang sementara ini, dan insyaallah kita bahagia di akhirat kelak selamanya insyaallah. Kita tutup dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa tijaratan lan tabura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.